Dr. Eratus Sabtono menafsirkan bahwa 144.000 orang yang dimeteraikan dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 dan pasal 14 ayat 1 sampai 4 adalah orang-orang dari Corpus Delicti. Itulah sebabnya 144.000 orang yang dimeteraikan dikatakan sebagai orang Kristen bukan Yahudi. Pernyataan ini diambil dari Rahasia Kitab Wahyu buku pertama Dr. Eratus Sabtono bab 12 halaman 67 sampai 72. Saya bacakan pernyataan dalam halaman 72. Jumlah 144.000 adalah jumlah yang ditentukan untuk menjadi corpus delicti. Ke-144.000 orang yang mengaku sebagai kelompok mereka sendiri adalah saksi-saksi Yehova, Gereja Masih Advent Hari ke-7, dan Gereja Suara Kebenaran Injil yang dipimpin oleh Dr. Eratus Sabtono. Akan tetapi kami menyatakan bahwa 144.000 orang yang dimeteraikan dalam Wahyu pasal 7 dan pasal 14 adalah orang Yahudi yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel sesuai dengan Wahyu pasal 7 ayat 4. Kita akan membahas kitab Wahyu pasal 7 untuk lebih banyak mengetahui mengenai 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan. Kitab Wahyu pasal 7 merupakan bagian kurung pertama dengan judul Dua Kelompok yang Ditebus. Kelompok pertama, 144.000 orang Yahudi dimeteraikan untuk dilindungi dari penghakiman sangkakala. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dilindungi dari penghakiman sangkakala. Wahyu pasal 7 ayat 2 dan 3 dan pasal 8 ayat 7 sampai 12 dan pasal 9 ayat 4. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naphtali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Wahyu pasal 7 adalah bagian kurung pertama. Itu disisipkan di antara meterai ke-6 dan 7 dan berisi materi penjelasan tentang apa yang akan terjadi dari meterai ke-6 sepanjang sisa minggu ke-70 Daniel, yaitu tribulasi 7 tahun. Aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. 4 malaikat adalah 4 malaikat penghakiman sangkakala pertama yang diperintahkan untuk tidak meniup sangkakala yang membawa penghakiman sampai 144.000 orang Yahudi dimeteraikan atau ditandai untuk perlindungan. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. 144.000 orang Yahudi dimeteraikan sebelum 7 penghakiman sangkakala.
Empat angin di sini mengacu pada penghakiman Allah yang dipegang oleh malaikat sangkakala dan yang akan dicurahkan segera setelah meterai yang ketujuh. Keempat penjuru bumi, artinya empat arah bumi. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 7 ayat 1, Yesaya pasal 11 ayat 12 dengan Wahyu pasal 20 ayat 8 dan Matius pasal 24 ayat 31. Wahyu pasal 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Membawa meterai Allah yang hidup dan memeteraikan pada tahi hamba-hamba Allah. Berarti mencap atau menuliskan nama Allah pada tahi para hamba itu. Orang-orang yang dimeteraikan akan dilindungi dari penghakiman sangkakala. Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengkaitkan meterai Allah Wahyu pasal 7 ayat 2 dan 3 dengan pemeliharaan hari Sabat. Paham ini tidak alkitabiah. Wahyu pasal 7 ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada tahi mereka. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Tulah-tulah di bumi, Wahyu pasal 7 ayat 3 ini disebut dalam Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai 11. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada tahi mereka. 144.000 orang Yahudi bukanlah hamba Allah ketika pengangkatan orang percaya terjadi dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Karena semua yang di dalam Kristus pada waktu itu akan diangkat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, 1 Korintus pasal 15 ayat 23. 144.000 orang akan diselamatkan setelah pengangkatan gereja dalam kebangunan rohani yang dinubuatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21. Mereka harus diselamatkan dan menjadi hamba-hamba Allah pada saat mereka dimeteraikan. Itulah sebabnya mengapa mereka memiliki nama Allah tertulis di dahi mereka. Wahyu pasal 7 ayat 3, pasal 14 ayat 1. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Sama seperti Allah meninggalkan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal pada zaman Elia, demikian juga Allah akan memiliki 144.000 orang Yahudi yang tidak akan tunduk pada rancangan jahat Romanisme di bagian awal tribulasi 7 tahun selama bangkitnya Antikristus atas 10 raja. Dari semua suku keturunan Israel, 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan adalah orang Israel. Ketika seorang Yahudi percaya kepada Yesus, dia bukan lagi suku Israel, tetapi bagian jemaat. Maka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 32 ada 3 jenis manusia, yaitu orang Yahudi, orang Yunani, yaitu non-Yahudi, dan jemaat Allah. Wahyu pasal 7 ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Wahyu pasal 7 ayat 6. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naphtali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Ayat 7. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Suku Lewi biasanya tidak terdaftar dengan 12 suku Israel menjadi pelayan bangsa. Tetapi dalam hal ini, suku Dan tidak termasuk karena dari suku Dan tidak ada yang diselamatkan dalam kebangunan rohani yang menyelamatkan 144.000 orang Yahudi. Wahyu pasal 7 ayat 3. Wahyu pasal 7 ayat 8.
Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Efraim masuk dengan nama Yusuf. Yesaya pasal 37 ayat 16 sampai 19 dan pasal 47 ayat 13. Dari suku Benyamin 12.000. Fakta bahwa 12.000 dari 13 suku Israel disebutkan sebagai orang yang diselamatkan dan sebagai hamba Allah selama 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70 Daniel membuktikan bahwa mereka semua adalah orang Yahudi dan bukan non-Yahudi. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 membahas kelompok kedua, orang kudus martir tribulasi. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17, pasal 6 ayat 9 sampai 11, dan pasal 15 ayat 2 sampai 4, dan pasal 20 ayat 4. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 adalah kelompok pertama, yaitu 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan untuk dilindungi dari penghakiman sangkakala. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 adalah kelompok kedua, yaitu orang-orang kudus martir tribulasi. Kelompok kedua semua adalah martir, sedangkan kelompok pertama 144.000 orang semuanya adalah orang-orang hidup yang diangkat tanpa kematian dalam Wahyu pasal 12 ayat 5. Kelompok kedua adalah martir setelah pengangkatan gereja dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Orang kudus martir tribulasi Wahyu pasal 7 mencakup orang-orang kudus di bawah mesbah dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 dan saudara-saudara mereka yang lain yang harus dibunuh dalam tribulasi. Wahyu pasal 14 ayat 13, pasal 15 ayat 2 sampai 4, dan pasal 20 ayat 4 sampai 6. Dari segala bangsa dan suku dan bahasa. Kelompok martir tribulasi adalah non-Yahudi atau umumnya begitu. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba.
Mereka sudah diangkat dengan kebangkitan tubuh, sehingga mereka dapat berdiri di hadapan takhta Allah Bapa di surga. Kelompok martir tidak dapat dibangkitkan dan diangkat sampai mereka semua dibunuh. Hal ini menyiratkan bahwa pengangkatan mereka ke surga terjadi menjelang akhir minggu ke-70 Daniel untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kelompok martir tribulasi menyelesaikan kebangkitan pertama. Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Memakai jubah putih. Ayat-ayat pendukungnya Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, pasal 7 ayat 13 dan 14 dan pasal 19 ayat 8. Memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dalam New King James Version, palm branches, cabang-cabang pohon palem, yang adalah simbol kemenangan. Yohanes pasal 12 ayat 13. Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Allah Bapa sendiri adalah pengarang keselamatan dan anak domba adalah yang telah mengerjakan keselamatan dengan penumpahan darahnya sendiri. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10, Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Wahyu pasal 7 ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Wahyu pasal 7 ayat 12 sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormatan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata amin. Dimulai dengan amin, berakhir dengan amin, dengan memberikan 7 hal kepada Allah Bapa yang duduk di atas takhta untuk selama-lamanya. Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Wahyu pasal 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka keluar dari tribulasi besar, oleh karena itu disebut orang kudus tribulasi. Kesusahan yang besar dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 ini adalah secara literal. The tribulation, the great. Tribulasi besar. Tribulasi besar mengacu pada 3,5 tahun terakhir dari minggu ke-70 Daniel. Wahyu pasal 7 ayat 14, Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22 dan Daniel pasal 12 ayat 1 dan Yeremia pasal 30 ayat 6 sampai 9. Semua peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai pasal 19 ayat 21 terjadi selama waktu ini. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pintu belas kasihan tidak akan pernah tertutup bagi orang Yahudi atau bukan Yahudi, walau dalam masa tribulasi. Karena siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21 dan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 17 dan Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Mengapa kelompok multitribulasi dapat melayani Allah Bapa yang duduk di atas takhta siang dan malam di bait suci? Alasannya adalah karena mereka bertobat dari perbuatan mereka dan disucikan dengan darah anak domba. Mereka dapat berdiri di hadapan takhta Allah Bapa dan melayani Allah Bapa di bait sucinya. Menyatakan bahwa kita dapat diselamatkan tanpa pertobatan dan tanpa darah Yesus berarti memberitakan Injil yang lain seperti Corpus Delicti dari Dr. Eratus Sabtono. Ada 10 berkat bagi orang kudus multitribulasi. 1. Berdiri di hadapan takhta Allah Bapa. 2. Melayani Allah Bapa siang dan malam. 3. Memiliki Allah Bapa di tengah-tengah mereka. 4. Tidak lapar lagi. 5. Tidak haus lagi. 6. Tidak ada sinar matahari yang menindas lagi. 7. Tidak ada panas yang tidak nyaman lagi. 8. Diberi makan oleh anak domba selamanya. 9. Banyak air yang menyegarkan. 10. Tidak ada lagi kesedihan. Wahyu pasal 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Implikasinya di sini adalah bahwa ini semua adalah multitribulasi. Yesaya pasal 49 ayat 10 dan Mazmur pasal 121 ayat 6. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mengapa para multitribulasi tidak akan lapar atau dahaga lagi? Alasannya, anak domba yang di tengah-tengah itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan karena dia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Di Yerusalem baru ada 12 sungai air kehidupan dan banyak danau serta banyak mata air kehidupan, seperti yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2 dan Wahyu pasal 7 ayat 17. Kita sangat rindu menjadi penghuni tetap Yerusalem baru sebagai umat kebangkitan pertama. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
Dalam lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Dalam lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Dalam lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Allah Bapa, kami terima kasih atas pengertian yang kami peroleh mengenai 144.000 orang yang tidak tunduk pada Katolik Roma, sehingga dilindungi dari penghakiman sangkakala, dan pada pertengahan 7 tahun hidup-hidup akan diangkat. Sedangkan orang kudus martir tribulasi, yaitu orang-orang yang mati syahid selama tribulasi 7 tahun, dikumpulkan di bawah mezbah di sorga. Dan di akhir tribulasi 7 tahun, sebagai satu kelompok tersendiri, akan dibangkitkan dan akan dibawa ke takhta Allah Bapa, di hadapan takhta Allah Bapa. Jadi sekarang kami mengerti bahwa peristiwa mezbah di surga dan di hadapan takhta Allah Bapa berbeda. Kalau di bawah mezbah di surga adalah tempat hanya roh jiwa saja pergi, karena tubuhnya masih ada di bumi, tubuhnya dikuburkan di bumi. Sedangkan ke hadapan takhta Allah Bapa adalah tubuh dan roh jiwa bersama-sama dibangkitkan dan dinaikkan, lalu berdiri di hadapan takhta Allah Bapa. Namun demikian, Bapa, kami sendiri mau seperti kelompok 144.000 orang Yahudi, hidup-hidup, tubuh kami didoa dulu, lalu naik bersama Tuhan Yesus dan berdiri di hadapan takhta Allah Bapa sebagai 24 tua-tua. Karena kerinduan kami adalah pada waktu kedatangan Tuhan di udara, kami mau dibangkitkan, rapture, bertemu dengan Tuhan di udara, lalu dibawa ke takhta Allah Bapa di sorga, roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami, dan kami mohon kekuatan yang Kau berikan kepada kami, agar kami sampai bertahan dalam perjuangan iman dalam Kristus. Akhirnya kami mencapai goal kami, yaitu kebangkitan pertama, menerima Yerusalem baru sebagai tempat tinggal kami abadi, dan bersama dengan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.